Semoga itikafnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkejar semua targetnya. Ya, gimana? Sudah berapa kali khatam ya? Mudah-mudahan sudah banyak sekali tabungan-tabungan pahala kita, tabungan tilawah Quran kita di bulan yang mulia ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi energi yang baik untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tadi sudah sampai di sini ya, sampai di materi tentang bagaimana ilmu magnet rezeki itu ada di bagian kelasnya maunah ya, atau kalau ditanyakan di mana bagian ilmu magnet rezeki di dalam Islam, itu ada dalam ilmu yang namanya ilmu maunah ya, yaitu ilmu untuk mendapatkan ya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti bahwa ilmu ini ilmu yang berdiri sendiri, tidak ya. Ini ilmu yang sudah ya merupakan ilmu penting dalam Islam ya, ilmu tentang mendapatkan keajaiban. Wah, ini ada yang testimoni langsung ya. Alhamdulillah dari tadi malam kurang sehat. Alhamdulillah setelah ikut sesi pertama tadi serasa dapat energi berlian, langsung sehat walafiat ya. Ya, bismillah insyaallah ya. Dengan semangat dan kebahagiaan kita untuk menyimak materi-materi ini, insyaallah akan dapatkan energi yang luar biasa. Selain dapat ilmunya, juga dapat semangatnya. Oke. Baik, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau mukjizat ini para nabi, karomah ini para ulama ya, atau biasa juga disebut sebagai para wali ya. Kemudian orang biasa seperti kita itu dimulai keajaibannya, perjalanan keajaiban kita dimulai dengan yang namanya maunah. Tapi sebelum kita lanjut kepada pembahasan tentang keajaiban, izinkan saya bicara dulu tentang yang namanya definisi dunia ya. Ini penting ya, karena ada yang kita bicarakan di dalam kondisi semangat ya mempelajari ilmu magnet rezeki itu, akhirnya ada yang mengatakan kok duniawi banget sih gitu ya, kok mikirnya kok dunia gitu loh ya, udahlah gitu kan, rezeki kita kan udah diatur sama Allah gitu. Kemudian ujung hidup kita cuma 2 kali 1 meter gitu ya, udah kejar akhirat, apalagi sekarang Ramadan. Nah, izinkan saya untuk sama-sama mendefinisikan ulang tentang dunia supaya kita bisa merasa nyaman ya, sama-sama merasa nyaman ketika membahas tentang materi magnet rezeki ini. Karena magnet rezeki bicaranya rezeki gitu. Terus kemudian loh kok ini kan Ramadan ya, apalagi akhir Ramadan ya. Nah, yuk sama-sama kita bicarakan ulang dulu ya, definisikan dulu tentang yang namanya dunia. Apa itu dunia ya? Karena ketika datang ke masjid ya, itu ulama ustadz itu mengatakan gitu kan, udahlah gitu ya, nggak usah kejar dunia, kejar aja akhirat. Tapi ketika nyampe ke kantor ya, bos kita itu mengatakan kejar target ya, kejar gitu ya untuk menjadi nomor 1 di dunia gitu ya. Jadi yang satu mengatakan kejar akhirat, yang satu mengatakan kejar dunia. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin ada dua-dua pernyataan yang saling bertolak belakang dan dua-duanya benar, nggak sesuai dengan logika ya. Nah, nggak tepatnya di mana? Di definisi tentang dunia itu sendiri ya. Jadi yang mana nih yang benar? Yuk kita sama-sama kalibrasi. Apa itu dunia ya? Yang kata kiai, kata ulama, kata ustadz suruh tinggalkan gitu ya, dan kejar akhirat. Yang mana dunia itu sebenarnya gitu ya? Jadi Bapak Ibu, saya merujuk saja langsung dengan sebuah hadis ya. Apa itu dunia? Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Seluruh dunia terlaknat, terlaknatlah semua yang ada di dalamnya ya. Jadi seluruh dunia terlaknat. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Nah, seringkali hadis ini berhenti sampai di sini, padahal dia masih ada terusannya, kecuali illa makana lillahi minha. Kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah ya. Atau dalam versi yang lain, ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa zikrallah ya. Wa aliman wa muta'alliman ya. Jadi seluruh dunia terlaknatlah kecuali semua yang ada di dalamnya, kecuali ya, kecuali yang
zikrullah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, belajar dan mengajarkan. Jadi ada dua versi ya. Saya ambil versi yang ini, illa ma kana lillahi minha. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba sekarang tunjuk, ini dunia atau bukan, gitu ya. Ini dunia bukan. Ini baju ini dunia bukan, ya. Dunia, ya. Kemudian celana ini dunia bukan, dunia. Kemudian mobil dunia, dunia. Ya, rumah dunia, dunia. Tinggalkan kalau kata Ustadz, ya. Tinggalkan itu semua, akhirnya nggak pakai baju dong. Nah, yuk kita definisikan ulang. Jadi seluruh dunia terlaknat kecuali, ada kecualinya. Misalnya, contohnya air minum ya. Air minum itu awalnya terlaknat. Itu kan dunia, ya. Air adalah dunia, ya. Dan terlaknatlah si air ini, illa kecuali, ya, ketika diminumnya dengan cara minum pakai tangan kanan, pakai basmalah, kemudian duduk pakai tangan kanan, ya. Kemudian setelah minum mengucap alhamdulillah, itu adalah bukan lagi dunia lagi, ya. Itu masuk yang illa tadi, kecuali, ya. Kalau si air ini diminum dengan tangan kiri, gitu ya, berdiri, nggak pakai basmalah, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai ad-dunya. Jadi tinggalkan. Nah, yang ditinggalkan apanya? Yang ditinggalkan adalah cara, gitu ya, kita dalam mengolah atau menikmati dunia itu. Sehingga akhirnya kita arahkan semua dunia itu kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi bismillah ya. Boleh nggak kita dapat penghasilan 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, ya? Boleh panas, tergantung. Ya, gaji 100 juta itu terlaknat kecuali ya ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Kalau seandainya 100 juta itu dipakai gitu ya untuk hal-hal yang baik, memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian sedekah, zakat, itu adalah harta yang baik. Kalau harta itu diambil dengan cara korupsi, ya, mengambil hak orang lain, zalim dan seterusnya, maka itu ya adalah dunia. Tinggalkan, ya, tinggalkan. Nah, boleh nggak kita dapatkan 200 juta ya per bulan, 500 juta per bulan? Boleh, ya, kalau digunakan, ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Tuntunannya sesuai gitu dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Clear? Akur dong, ya. Jadi apakah mobil terlaknat, ya? Apakah mobil itu dunia? Yes, itu dunia, ya. Tapi kalau seandainya dunianya itu digunakan untuk, nah, jadi misalnya saya cobain mobil gitu kan, mobil mewah gitu kan, pas nyobain loh, kok ada getar-getar di hati, kayaknya kok nggak pas nih gitu ya. Nah, itu tinggalkan. Berarti ya mungkin kita belum pantas untuk naik mobil itu. Mungkin apa kata orang dilihat dan segala macam, kayaknya kok nggak pantas. Ambil yang kadarnya, yang kita memang nyaman dan kita pantas untuk menggunakannya. Setuju? Nah, kalau udah setuju, maka yang nanti kita akan bicarakan gitu ya, kita akan hubungkan antara bagaimana ibadah-ibadah kita itu bisa mendapatkan dunia yang baik, dunia hasanah, sebagaimana doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Nah, akhirnya yang terjadi itu seperti ini ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, penghasilannya 233 miliar per bulan ya, punya 70.000 properti. Nah, kalau seandainya ini, ya ngapain sih bicarakan dunia? Lah, faktanya ini ya, para sahabat menguasai dunia. Ini bukan lagi dunia sebenarnya ya. Mereka menguasai akhirat mereka, sehingga akhirnya dunia mengikut kepada mereka. Kan kita cara pandangnya begitu. 233 miliar per bulan, Masya Allah ya. Kemudian Utsman bin Affan 151.000 dinar, mewariskan properti sepanjang wilayah Aisyah dan Khaybar, beberapa sumur senilai 200.000 ya dinar ya. Ini sengaja saya nggak ganti karena dulu saya bikin materi ini saat 1 dinar masih 2 juta, sekarang sudah 4 juta ya. Berarti ya sudah 800 miliar ya sumurnya. Rekening tertua di dunia yang saat ini masih mengalir. Orangnya sudah wafat, rekeningnya masih ada. Ya, artinya rekeningnya masih hidup. Orangnya wafat, rekeningnya hidup. Beda tipis sama kita. Orangnya hidup, rekeningnya wafat gitu. Kemudian insya Allah setelah ini rekening kita hidup semuanya. Amin. Ya. Kemudian kekayaan Zubair bin Awam 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak. Kekayaan Amr bin Al-As 300.000 dinar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat. Nah, subhanallah ya, mereka mendapatkan kekayaan yang luar biasa gitu. Bahkan Abdurrahman bin Auf ketika melihat ada batu gitu ya, kemudian dibuka, di bawahnya emas. Saking mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, so Bapak Ibu, yuk sama-sama kita akhirnya
menyelaraskan gitu ya definisi dunia kita. Apa itu dunia? Ya, ad-dunya mal'unah, seluruh dunia terlaknat, ya. Mal'unun ma fiha, terlaknatlah semua yang ada di dalamnya, illa, kecuali makana lillahi minha, kecuali yang ditujukan untuk Allah didapatnya dengan cara Allah. Deal? Clear? Bismillah. Nah, sehingga akhirnya ya kita nanti insya Allah akan dapatkan janji Allah seperti ini ya. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. Ya, Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Lah kalau seandainya kita ya udahlah gitu ya, fokus aja ke akhirat. Lah terus kemudian konteks ayat ini bagaimana gitu ya? Konteks ayat ini adalah konteks menguasai bumi untuk menjalankannya sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini janji Allah ya. Janji Allah itu pasti gitu ya. Kemudian ada lagi dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ya, surat ayat 105 ya. Annal ard ya, sesungguhnya bumi, dunia ya, yarisuha ibadiyas salihun, sesungguhnya bumi ini dipusakai ya oleh hamba-hambaku yang soleh. Diwarisi, artinya dimiliki gitu, dikuasai gitu loh. Oleh siapa? Oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, konteks ayat ini gimana? Ya, konteks ayat ini adalah ketika kita bisa memegang dunia dengan cara yang baik. Nah, jadi ini akad waris Bapak Ibu ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan bahwa yang pantas untuk mengelola bumi ini hanya orang-orang yang soleh. Yuk, bismillah ya. Insyaallah ya akhirnya kita mudah-mudahan di sini ya minimal lah penghasilan 200 juta per bulan lah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sesuai ya, hadisnya sesuai, ayatnya sesuai gitu ya. Asalkan kita dudukkan konteksnya. Bukan berarti bahwa yang dikatakan kiai nggak benar, yang dikatakan bos nggak benar, benar semua akhirnya ya. Jadi ketika kata kiai tinggalkan dunia ya, kejar akhirat. Siap Ustadz, saya udah tahu dunia yang ditinggalkan itu adalah ya yang terlaknat, yang tidak dipakai dengan cara Allah gitu ya. Kemudian ketika bos bilang kejar dunia, siap bos, aku sudah tahu yang dikejar, yang maksudnya itu adalah sesuai dengan cara Allah dan sesuai dengan ya tujuan untuk mengagungkan Allah. Nah,